Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah untuk kelas 12 IPS dengan topik yaitu berbagai peristiwa mutakhir di berbagai belahan dunia. Kalau sebelumnya kita bicarakan tentang Uni Soviet, sekarang kita lihat satu peristiwa lain yang juga tidak kalah pentingnya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, yaitu Perang Teluk. Perang Teluk itu kalau kita lihat terjadi 3 kali. Perang Teluk 1 itu invasi Irak ke Iran atau perang Iran-Irak terjadi tahun 1980 sampai 1988, berarti 8 tahun tanpa hasil. Kemudian perang Teluk kedua, Irak melakukan invasi terhadap Kuwait tahun 91. Kemudian perang Teluk 3 yaitu Amerika Serikat dengan pasukan multinasional melawan Irak, itu terjadi pada periode 2003. Mungkin ini tokoh-tokohnya diantaranya ini adalah Saddam Hussein, ini adalah Saddam Hussein. Kemudian ini adalah tokoh Iran, nanti kita lihat. Kemudian ini adalah perang Teluk 2 di mana Irak menyerang Kuwait. Di sini adalah perang Iran-Irak. Nah, yang kita lihat pertama adalah perang Teluk pertama tahun 1980-1988, Iran lawan Irak. Penyebabnya diantaranya yaitu kekhawatiran Irak akan pengaruh revolusi Iran yang waktu itu di bawah pimpinan yang cukup religius, yaitu Imam Ayatollah Khomeini, menggulingkan Reza Shah Pahlavi dan lahirlah Republik Islam Iran. Berarti di sana terjadi perubahan menuju ke bentuk Republik Islam, pimpinan tokoh karismatik yaitu Imam Ayatollah Khomeini. Tetapi revolusi ini mengkhawatirkan Irak. Dikhawatirkan adalah perubahan kepemimpinan atau perubahan sistem di Iran akan terjadi di Irak yang bisa jadi menggulingkan Saddam Hussein yang waktu itu berkuasa di Irak. Kemudian penyebab yang lain adalah keinginan Irak menguasai daerah Shatt al-Arab, ya. Shatt al-Arab atau Teluk Arab yang cukup memiliki kekayaan dalam bentuk minyak, karena di sana kan daerah sumber minyak. Dengan membatalkan secara sepihak perjanjian Algier tahun 1975, karena perjanjian Algier tersebut merupakan kesepakatan pengelolaan bersama terhadap Shatt al-Arab tersebut, sehingga sama-sama menguntungkan. Yang ketiga adalah ambisi Saddam Hussein mewujudkan kenangan lama, yaitu kerajaan Babilonia yang luas. Berarti angan-angan dari Saddam Hussein adalah mengembalikan kekuasaan atau kewilayahan menuju ke Babilonia lama dengan kekuasaan luas, termasuk wilayah Iran. Itu antara lain penyebabnya. Silakan nanti kalian cari penyebab yang lain. Kemudian bagaimana perang terjadi? Tanggal 22 September 1980, Irak langsung menyerang Iran. Nah, ini perang negara Arab karena masing-masing punya pendukung. Ini yang pernah mungkin saya singgung terkait dengan konstelasi perang dingin. Masing-masing memiliki pendukung. Oleh karena itu mungkin kalian melihat ada Sento misalnya mengalami kegagalan karena salah satunya adalah konflik yang ada di dalam negeri tersebut didukung oleh pihak-pihak lain yang ada di blok barat, blok timur. Irak didukung oleh Amerika Serikat, Iran didukung oleh Uni Soviet. Tapi setelah lama berperang, 8 tahun berperang, tidak ada kalah menang, hanya kehancuran saja. Di sini perang Teluk pertama tidak memiliki pemenang karena mungkin lelah, kehabisan sumber daya. Akhirnya mereka sepakat untuk mengakhiri perang dengan melakukan genjatan senjata pada tanggal 20 Agustus 1988, sehingga perang ini dianggap tanpa hasil. Yang ada hanyalah
kehancuran. Kemudian berikutnya kita lihat, mungkin inilah kondisinya. Ini kalau kewilayahan, ini wilayah Iran, ini wilayah Irak, ya. Ini adalah tokoh karismatik yang muncul, yaitu Ayatollah Khomeini. Ini adalah Saddam Hussein. Inilah pertempuran terjadi tanpa hasil. Mungkin atau mudah-mudahan kalian memahami tentang Teluk Arab di sini, Shat al-Arab, yang dikelola secara bersama-sama, karena ada satu daerah yang memang kaya akan minyak. Ini mungkin contoh-contoh gambarnya. Kemudian kita lanjut dengan Perang Teluk Kedua. Perang Teluk Kedua itu tahun 1990, invasi Irak ke Kuwait. Apa latar belakangnya? Nah, ini Irak mengalami kemerosotan ekonomi pada Perang Teluk 1. Banyak utang, pengangguran, ekonomi, mereka hanya mengandalkan minyak, tidak ada yang lain, sementara kilang-kilang minyak mereka sudah mengalami kehancuran, sehingga dia berusaha untuk mendapatkan dana. Kuwait dianggap sebagai wilayah Irak berdasarkan sejarah kekaisaran Romawi. Nah, ini Kuwait yang mungkin bisa kita lihat nanti, ya. Ini ada Kuwait, itu dianggap sebagai wilayah kekaisaran Turki pada periode sebelumnya, berarti kembali ke sejarah. Adanya perbedaan kepentingan dan pendapat negara-negara Arab. Ini negara-negara Arab tidak pernah menyepakati sebuah pendapat, ya, selalu terjadi perpecahan. Nah, ini juga menyulitkan mereka. Sepertinya ini juga kondisi yang dimanfaatkan oleh negara-negara lain, khususnya negara-negara yang punya kepentingan di wilayah tersebut yang kaya akan minyak. Ambisi Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin Arab, ini juga ada kepentingan pribadi juga masuk, yaitu bagaimana Saddam Hussein, seorang tokoh yang memang hebat periode tersebut, ingin menjadi pemimpin Liga Arab. Penolakan Kuwait menyerahkan daerah Rumaila dan Pulau Bubian yang kaya akan minyak. Nah, kalian bayangkan sebuah daerah, sebuah kekuasaan resmi, itu daerahnya diminta menyerahkan kepada orang lain, terutama sumber-sumber minyak. Ya jelas menolak dong. Itu dengan alasan latihan perang, tentara Irak menyerang dan menduduki Kuwait 2 Agustus 1990. Itu mereka mengadakan latihan perang, tapi ternyata arahnya adalah melakukan penyerangan dan pendudukan terhadap Kuwait yang merupakan negara kecil. Nah, mungkin sepotong dulu, nanti kita sambung bagaimana akibat dari penyerangan tersebut.